kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan mencari rata-rata dengan metode rataan sementara. Nah, oke, tadi kan di sini sudah kita dapatkan. Oh, sabar dulu. Tadi kan di sini 472 ini ya, dan 40 ini ya, tadi terpotong videonya, kita bagikan hasilnya 11,8. Jadi mencari nilai rata-rata dari suatu data berkelompok pun menurut Mbak gampang, karena kalian cukup menentukan nilai tengahnya, yaitu ini XI. Setelah itu kalian kalikan XI dengan FI, bikin kolom lagi sendiri supaya mudah dijumlahkan, dan jumlahnya itulah nanti yang dibagikan dengan banyaknya atau total dari frekuensi, begitu. Nah, bagaimana kalau diketahui banyaknya rataan sementara? Misal pada soal sudah diketahuinya hanya ini ya, hanya sekali lagi hanya ini nilai dan tabel frekuensinya, kolom frekuensi dan nilai. Lalu diketahui rataan sementaranya 10. Maka bagaimana rata-rata hitungnya? Nah, maka kita harus menggunakan rumus rataan sementara. Rumus rataan sementara seperti ini rumusnya ya. Ini adalah rumus rataan sementara. Nah, di mana kita berarti harus mencari tahu nilai dari FIDI-nya. Nah, DI itu apa? DI kan tadi sudah tuh. DI itu adalah defisiasinya ya. DI itu simpangan simpangan ya, atau deviasi. Deviasi ya. Dapat dicari menggunakan rumus apa? Nah, DI itu dapat dicari dengan menggunakan rumus sudah ada di atas tadi ya, XI dikurang X bar S ini. Nah, berarti XI-nya berapa? XI-nya kan 4, gitu kan. XI-nya 4, berarti kalau memang diketahui rataan sementara, kita harus tetap membuat tabel yang XI ini ya, data atau nilai tengahnya dari datanya. Nah, 4, lalu rataan sementaranya 10, jadi 4 kurang 10 berapa? Min 6. Lalu lagi 7 kurang 10, min 3. 10 kurang 10, 0, dan seterusnya, begitu. Nah, setelah itu untuk apa sih DI ini? Oh, DI ternyata nantinya dikalikan FI, seperti ini. Nah, berarti kita bikin kolom lagi baru, FIDI, di mana frekuensi dikali dengan DI-nya, ya, deviasinya. Nah, kita kalikan, frekuensinya 3 kali min 6, min 18, 5 kali min 3, min 15, 12 kali 0, 0, gitu, dan seterusnya. Nah, ketika sigma FIDI-nya sudah dapat seperti ini, kita cukup dengan menjumlahkan. Jadi min 18 tambah min 15 kayak gitu ya, semua ini dijumlahkan, hasilnya 72 ya. Kalau dihitung semua ini hasilnya 72. Nah, sehingga kita tinggal memasukkan dalam rumus. Jadi rataan sementaranya ya, rataan sementaranya sama dengan 10 tambah sigma FIDI-nya adalah 72 dibagi dengan banyaknya frekuensi, yaitu 40. 10 tambah 7, pembagian kerja dulu ya, 72 bagi 40 1,8, sehingga dapat 11,8. Nah, ternyata mau menggunakan metode data berkelompok atau metode rataan sementara, kita mendapatkan hasil yang sama, begitu. Tergantung apa yang diketahui soal. Nah, lalu selanjutnya bagaimana kalau dengan menggunakan metode Konding? Nah, kalau dengan menggunakan metode Konding, kita harus menggunakan rumus ini. Berarti kita bikin kolom baru seperti ini. Ya, untuk CI itu apa? Kode titik tengah. Kode titik tengah dapat dicari dengan deviasinya dibagi dengan P. P itu apa? P itu panjang dari P itu panjang dari kelasnya, kelas ininya, intervalnya. Ini kan 3 sampai 5, berarti panjang kelasnya adalah 3, 4, 5, ada 3 gitu ya. Jadi P-nya ada 3 gitu. Nah, untuk masalah panjang kelas kan kita udah belajar di materi sebelumnya menentukan tabel distribusi frekuensi kan. Nah, sehingga kita di sini lanjut ya, CI-nya, C itu kode titik tengahnya, min 2. Min 2 dari mana? Ingat rumusnya DI per P. DI per P, berarti DI-nya min 6 dibagi dengan P. P-nya apa? P-nya tadi sudah 3. Dari mana? Dari sini ya, panjang kelas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jadi 3. Nah, kalikan, min 6 kali DI per P, kok dikalikan dibagi ya, berarti min 6 bagi 3 min 2, min 3 bagi 3 min 1, 0 bagi 3 0, dan seterusnya. Ketika CI-nya sudah dapat, baru kita kalikan, karena rumusnya kan seperti ini. Berarti kita kalikan CI dengan FI. Nah, CI-nya min 2, FI-nya berapa? FI-nya 3 nih, berarti 3 kali min 2, min 6.
CI-nya min 1, FI-nya 5, berarti 5 kali min 1, min 5, dan seterusnya. Lalu kita jumlah, di sini nanti kita jumlah min 6, min 5, 0, nih kita tambahkan semua, hasilnya nanti adalah 24 ya. Nah, kita masukkan di rumusnya. Rumusnya adalah rataan sementara ditambah dengan ini kan, dikali P. Rataan sementaranya 10, FICI-nya 24, per frekuensinya 40, kali dengan P, P-nya 3. 10 tambah, ini tadi 1,8 ya. 1,8 ini dikali dengan 3. Perkalian kerja dulu, 1,8 kali 3, baru ditambah dengan 10. Begitu. Oh sorry, ini sudah dibagi 3 ya, 24 kali 10 bagi 40 itu 1,8, tambah 10, 11,8. Ternyata menggunakan metode coding atau rataan sementara atau data berkelompok, hasilnya sama. Seperti itu, tergantung apa yang ditanyakan oleh soal. Nah, selanjutnya ada contoh soal lagi. Jadi Mbak akan berikan satu contoh soal lagi, baru kalian kerjakan soal ya. Nah, di sini contohnya begini, perhatikan tabel ini. Ini adalah tabel tentang tinggi badan siswa kelas 12 jurusan Matematika IPA. Nah, kalau kalian lihat di sini ada tinggi badan, semua dalam bentuk sentimeter ya. Nah, frekuensinya seperti ini. Ini maksudnya gini, tinggi badan dari 140 cm sampai 145 cm ada 2 orang. Kayak gitu kan. Nah, di sini disuruh menentukan rata-ratanya, modusnya, lalu mediannya. Tentunya kalau kita melihat data seperti ini sudah pasti data berkelompok, banyak ya. Nah, sehingga kita masuk lagi ke rata-ratanya dulu ya. Nah, rata-rata di sini pertama, kita salin dulu tabelnya seperti ini, lalu kita tambahkan 2 tabel di sebelahnya, sama kayak yang tadi. Kalau yang tadi tabelnya banyak, kenapa banyak? Karena kan kita menggunakan metode rata sementara, coding, dan sebagainya, sehingga tabelnya tambah-tambah jadi banyak. Nah, kalau menggunakan rumus rataan data berkelompok, kita cukup menambah dua tabelnya begini ya. Nah, jadi di sini yang pertama kita taruh XI. XI itu adalah nilai tengah. Nah, kita lihat dulu nih. 150 sampai 152. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, tadi sempat Mbak ganti dulu ini datanya soalnya ya. Sorry, salah tulis ya. Jadi ini yang benar seperti ini ya, nanti diperbaiki. Jadi caranya seperti biasa, kita salin dulu tabelnya seperti ini, tabel soalnya ya. Ini Mbak salin, yang ini, yang atas jadi seperti ini. Lalu ditambah 2 kolom seperti ini. 2 kolom untuk apa? Untuk nilai tengahnya, yaitu XI, dan XI dikalikan FI supaya mudah menghitungnya. Nah, di sini tinggi badannya kan 150 sampai 152. Berarti di sini frekuensinya kan dia ada 2. Nah, kita cari nilai tengahnya dulu, nilai tengah dari data ini. 150, 151, 152 ada di sini kan. Nah, tengah-tengahnya kan yang ini. Nah, berarti nilai tengahnya adalah 151. Ini juga sama, nilai tengahnya 154 dan seterusnya. Nah, yang ini nilai tengahnya adalah 160. Lalu ini 163. Yang ini adalah 166. Nah, sigma ini adalah sigma XI FI. Maksudnya gini, FI XI dikalikan, nanti di bawah sini sigmanya ya, jumlahnya. Nah, kita kalikan FI kali XI, 2 kali 151, 302. 5 kali 154, 770. 7 kali 157, 1099 gitu ya, dan seterusnya nanti dicari. Oke, ini Mbak sudah hitung tadi. Nah, di sini jumlah semua ini 300 sudah tambah 770 sekian, semua ini adalah 5567. Nah, ketika kita ini kan finalnya, intinya kita kan mau cari ini sigma FIXI-nya. Nah, ketika kita sudah dapat, kita tinggal masukkan di rumusnya, gitu kan. Rumusnya di sini adalah rumusnya adalah di sini